Hai teman-teman, selamat datang kembali di Wagumu Japanese Class bersama aku Manda. Di video kali ini aku akan ngajakin kalian buat bermimpi. Nah, lebih tepatnya bukan bermimpi sih, tapi meraih mimpi. Siapa di antara kalian yang baru selesai UN dan sekarang lagi mikir nih buat ngelanjutin studi ke luar negeri? Atau mungkin di antara kalian ada yang lagi nyari-nyari info beasiswa nih, pengen ngelanjutin studinya keluar. Nah, di video kali ini aku akan nge-share sama kalian informasi tentang beasiswa full ke Jepang. Wah, nggak nanggung-nanggung juga nih, aku bakalan ngasih 4 info beasiswa ke Jepang. Yang 3 bisa diikutin sama kalian-kalian yang udah lulus SMA atau SMK, dan yang 1 ini buat yang pasca sarjana ya. So, wahai para pemburu para pemburu beasiswa, jangan lupa buat simak video ini dari awal sampai dengan selesai, jangan diloncat-loncat ya. Nah, 4 info beasiswa yang aku mau share sama kalian ini diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang alias Mombuka Gakusho atau MEX. Dan beasiswa ini tuh meliputi biaya studi dan juga biaya hidup tanpa ikatan dinas loh. So, pastinya kamu penasaran banget kan? So, kita langsung lihat aja detail persyaratannya satu persatu. Ya, oke. Yang pertama ada Specialist Training College atau Senshugako. Jadi ini tuh setara dengan D2 dan masa kuliahnya itu 3 tahun. Sebenarnya tahun pertama itu untuk belajar bahasa Jepang dulu, kemudian 2 tahun berikutnya adalah yaitu kegiatan studinya sendiri. Buat kalian yang tertarik buat daftar program ini, silakan catat jadwal seleksinya berikut ini. Yang kedua ada program College of Technology Kotoseng Monggako 2020. Sebenarnya program ini tuh setara dengan D2 dan terbuka untuk kalian-kalian lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Cuman yang ini sih waktu lama belajarnya itu 4,5 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu kamu harus belajar bahasa Jepang dulu nih di Tokyo. Kemudian sisanya adalah 3,5 tahun masa studi kalian. Nah, buat kamu-kamu yang tertarik untuk bersekolah di Kotoseng Monggako, silahkan kamu catat jadwal seleksinya berikut ini. Nah, program Sengshu atau Koseng ini yang sejajar dengan D2 memungkinkan kalian untuk melanjutkan S1 kalian di Jepang. Nah, bahkan kalian juga bisa langsung masuk tahun ketiga loh. Tapi buat kamu-kamu yang memang pengennya nih ngincer S1 aja, aku rekomendasiin ke kalian untuk ikut program beasiswa yang ketiga. Kayaknya akan lebih cocok nih buat kalian.
Yang ketiga, ada program Undergraduate Gakubu 2020. Nah, ini tuh memungkinkan kalian-kalian yang lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan kuliah S1 di Jepang ya. Jadi di universitas-universitas yang ada di Jepang. Yang ini tuh masa kuliahnya adalah 5 tahun ya. Jadi 1 tahun pertama itu dipakai untuk belajar bahasa Jepang dan sisanya itu untuk masa studinya. Kecuali buat kedokteran ya. Kedokteran itu bisa sampai 7 tahun. Kalian yang mau daftar program ini, silahkan catat jadwal seleksinya berikut ini. Ya, jadi fasilitas yang ditawarkan untuk ketiga program beasiswa ini tuh sama percis. Jadi yang pertama itu, pokoknya seluruh biaya perkuliahan termasuk biaya persiapan kuliah itu ditanggung sepenuhnya oleh beasiswa. Yang kedua, biaya hidup kamu juga ditanggung loh guys, sebesar 117.000 yen per bulan. Yang ketiga, untuk tiket pesawat Indonesia-Jepang itu juga ditanggung oleh beasiswa. Dan yang keempat, kamu itu bakalan bebas pengurusan biaya visa pelajar. Dan pastinya ini tuh bebas ikatan dinas loh. Nah, adapun persyaratan umum untuk mengikuti 3 beasiswa di atas ya. Yang pertama, pastikan kamu lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Yang kedua, usia kamu itu minimal 17 tahun dan maksimal 24 tahun per tanggal 1 April 2020 ini. Atau mungkin bisa dibilang kamu-kamu yang lahir di antara tanggal 2 April tahun 95 sampai dengan tanggal 1 April 2003. Dan yang ketiga itu, kamu harus punya nilai UN dengan rata-rata tuh 80 terlepas dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Kecuali buat yang Gakubu loh guys. Kalau yang Gakubu itu 84. Buat kamu-kamu yang punya nilai di bawah itu sebenarnya jangan khawatir, masih bisa daftar juga asal kamu punya sertifikat JLPT minimal N4 atau N3 ya guys. Nah, buat teman-teman yang nilainya masih kurang, terus mungkin kalian nggak punya sertifikat JLPT, jangan khawatir. Kalian bisa coba dengan nonton video ini nih, cara belajar bahasa Jepang secara otodidak menggunakan buku Minano Nihongo. Ya, barangkali dengan menonton video ini, kalian bisa lulus JLPT. Amin. Dan buat teman-teman yang penasaran juga pengen tahu lebih lanjut tentang persyaratan dokumen-dokumennya, kelengkapan dokumen-dokumen, atau mungkin pilihan studi yang ada di universitas yang bersangkutan, kalian bisa coba dengan cek link yang aku sertakan di description box. Itu udah aku sertakan semua di sana ya. Nah, selanjutnya ada program Research Student 2020 yang memungkinkan kalian untuk belajar di program pasca sarjana di universitas di Jepang. Jadi kalian itu di sana nanti sebagai mahasiswa peneliti atau research student. Program ini memungkinkan kalian untuk meraih gelar doktor atau master. Nah, buat kamu-kamu yang misalkan nggak pengen nih untuk melalui masa research atau masa penelitian itu nggak masalah. Asalkan kalian sudah mendapatkan izin atau mungkin lulus ujian di universitas yang ada di Jepang. Buat kamu-kamu yang tertarik untuk mengikuti seleksinya, silakan catat jadwal seleksinya berikut ini.
fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dari program ini tuh antara lain, yang pertama pastinya biaya studi itu ditanggung sepenuhnya ya oleh beasiswa ini. Yang kedua, kita dapat tunjangan hidup sebesar 143.000 yen sampai dengan 145.000 yen per bulan gitu. Itu tuh termasuk uang sewa apartemen ya guys. Dan yang ketiga, pastinya ini untuk ya biaya tiket pesawat maksudnya ke Jepang ke Indonesia itu ditanggung juga. Dan pastinya bebas juga untuk biaya pengurusan visa pelajar. Dan sebenarnya untuk beberapa universitas mereka tuh menyediakan asrama. Tapi untuk yang tidak menyediakan asrama, mereka itu biasanya ngasih ini guys, apa namanya, kayak sejenis dicariin tempat juga buat kalian tinggal di sana. Nanti biayanya dibayarkan dari si tunjangan hidup yang dibayarkan setiap bulan tadi untuk kalian. Dan pastinya ini bebas ikatan dinas juga. Nah, adapun persyaratan umum untuk mengikuti program beasiswa ini, yang pertama pastikan kamu udah lulus D4, S1 atau S2 ya guys. Yang kedua, usia maksimal kamu adalah 34 tahun per tanggal 1 April 2020 ini, atau mungkin buat kamu-kamu yang lahir pada atau setelah 2 April 1985. Dan persyaratan yang ketiga adalah IPK kamu minimal harus 3,2 ya, inget ya. Dan yang keempat, pastikan kamu punya sertifikat Nokeng N2 dan juga sertifikat kayak TOEFL atau TOEIC atau ujian-ujian bahasa Inggris lainnya yang setara dengan itu. Ya, dan buat kamu-kamu yang pengen persyaratan lengkap atau info-info seputar kelengkapan dokumen apa aja sih yang harus disertakan kalau mau daftar program ini, itu udah aku sertakan, linknya ada di description box. Tinggal kamu klik aja dan kepoin isinya. Gimana? Udah dicek belum? Buruan dicek karena pendaftarannya udah rada mepet loh guys. Jadi untuk keberangkatan di tahun 2020 ini, batas penyerahan berkas-berkasnya itu di akhir April atau di pertengahan Mei. Nah, tapi buat kamu-kamu nih yang misalkan pengen daftar buat di tahun depan juga masih boleh kok. Soalnya biasanya persyaratan dan detail-detail untuk beasiswanya itu nggak jauh beda setiap tahunnya. Nah, di mana lagi nih kamu bisa dapetin beasiswa full sampai ke biaya-biaya hidupnya. So, jangan lupa buat share video ini ke adik-adik kamu atau ke teman-teman kamu yang lagi cari beasiswa ke Jepang ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe karena gratis. Aku Manda, arigato, mata nih.